Musso, pembawa sejarah kelam komunisme di Indonesia. Bangsa. Ayah, Topo. Oh, di Topo. Mangga. Apa ada, Mbak? Para kiai dan santri itu dibunuh-bunuhin dan dibantai secara keji oleh anggota PKI pada tahun 1948 di tragedi pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI ini terjadi pada tahun 1948. Nah, pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia kembali digebuki oleh ancaman-ancaman dari luar dan dalam. Nah, dari luar itu, bangsa Indonesia masih dihantui oleh Belanda, yang dimana Belanda ini berkesempatan untuk menjajah kembali Indonesia. Nah, dari dalam negeri, Indonesia itu dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang berkeliaran. Nah, salah satunya ideologi komunis. Ada salah satu partai yang bernama PKI, Partai Komunis Indonesia, yang diketuai oleh Musso. Nah, partai PKI ini menganggap bahwa pemerintahan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terlalu condong ke arah kapitalis dan pro-barat, sehingga terjadilah atau inilah yang melatar belakangi terjadinya PKI di Madiun, pemberontakan PKI di Madiun. Terima kasih. Salah satu faktor pemicu dari adanya pemberontakan ini salah satunya yaitu merupakan kondisi ketegangan dari kubu sebelah kiri, terutama PKI ini, karena PKI ini merupakan salah satu kubu kiri yang dimana menolak ataupun menentang saat pembangunan negara Indonesia menjadi negara demokrasi yang sangat liberal. Musso yang baru saja pulang dari Uni Soviet melihat sebuah peluang dan melihat sebuah adanya keberlangsungan yang dimana datang ke Indonesia agar bisa menyebarkan ideologi komunismenya. Pada September 1948, situasi kian memuncak yang dimana PKI menduduki atau memiliki, menangani dan juga menduduki sebagian daerah Jawa Timur, terutama Madiun, yang dimana itu merupakan salah satu upaya pertama agar PKI bisa membuat sebuah pemerintahan tandingan. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh bangsa Indonesia karena memicu disintegrasi, sehingga merupakan ancaman bagi negara yang baru saja merdeka. Seperti itu. Pemberontakan dimulai pada tanggal 18 September 1948 ketika PKI secara tiba-tiba mengambil alih kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Peristiwa ini mengejutkan pemerintahan Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran besar karena pemberontakan ini melibatkan aksi militer yang terorganisir dengan baik oleh PKI. Mereka merebut kantor pemerintahan, stasiun radio, dan fasilitas publik lainnya. Beberapa tokoh penting pemerintah setempat yang tidak setuju dengan gerakan ini dibunuh, termasuk beberapa pejabat militer dan sipil. Pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Madiun, tetapi menyebar ke beberapa daerah di Jawa Timur, menciptakan suasana dan ketakutan yang mendalam bagi masyarakat setempat. PKI berusaha menggalang dukungan dari masyarakat, tetapi karena ulah mereka sendiri, masyarakat jadi tidak percaya dan sebagian besar menjauh. Pemberontakan ini melibatkan TNI dan polisi, yang dimana notabene-nya mereka setia kepada pemerintahan setempat, yang membuat pemberontakan ini sangat sulit untuk dikondisikan. Terima kasih, saya Jas Groban.
Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan tegas memutuskan untuk mengubarkan dan menumpas pemberontakan PKI di Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan TNI untuk segera mengambil tindakan tegas. Operasi militer dilancarkan dengan cepat dan pasukan TNI berhasil merebut kembali kota Madiun dalam waktu singkat. Dukungan masyarakat dari Madiun lokal yang kebanyakan menolak ideologi PKI dan komunis sangat membantu TNI dan Jenderal Sudirman dalam melakukan operasi militer ini. Kekuatan PKI yang dianggap sangat kuat ternyata tidak mampu melawan operasi yang dilakukan TNI yang memang dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sangat bijaksana. Dengan ini PKI akhirnya tunduk dan jatuh di tangan kekuasaan TNI di bawah naungan Jenderal Sudirman. Setelah pasca peperangan, para pemimpin utama PKI seperti Musso dan Amir Sadifuddin tertangkap dan diadili. Salah satunya Musso. Musso pada saat itu terjadi baku tembak di Ponorogo dan alhasil pemimpin utama PKI kala itu tertembak mati. Dan sedangkan Amir Sadifuddin sendiri mereka diadili. Dengan berhasilnya penangkapan dan pembunuhan dari pemimpin utama PKI ini, dapat kita pelajari bahwa jika ingin mengubah suatu ideologi dengan cara kekerasan, maka percayalah, hal itu tidak akan pernah dapat dilakukan, tidak akan pernah dapat berhasil. Dari sini pula kita mengetahui bahwa TNI atau pada situ ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TKR, Tentara Keamanan Rakyat, kala itu dapat menstabilkan politik dan daerah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Jadi pemberontakan ataupun peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini merupakan salah satu peristiwa pada tanggal 18 September 1948 yang dilatar belakangi dengan masuknya seseorang tokoh yang bernama Musso yang sehabis pulang atau sepulang dari Uni Soviet, yang dimana Musso itu membawa ideologi komunisme ke Indonesia karena menurut Musso itu Indonesia memiliki peluang dalam ideologi komunisme ini. Peristiwa ini juga dilatar belakangi karena bangsa Indonesia ataupun masyarakat pada saat itu tidak terima ataupun tidak ingin dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pada saat zaman awal kemerdekaan tersebut, sehingga masyarakat tidak setuju dan memberontak karena merasa dirugikan. Lalu pemberontakan ini terjadi di Madiun, yang dimana melibatkan beberapa anggota TNI dan juga jenderal-jenderal. Contohnya seperti Jenderal Sudirman yang menangani kasus ini. Dan PKI Madiun ini ujung-ujungnya dimenangkan oleh pihak bangsa Indonesia dan juga diselesaikan karena kekuatan dari TNI yang sangat terorganisir dibandingkan dengan para PKI di Madiun. Seperti itu. Terima kasih. Saya Naya Kahudan Nugantara. Ya, ada pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda jangan lupa untuk sejarah akan masa lalu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan apa yang telah para pendahulu lakukan. Dan juga kita bisa belajar. Dan juga kita bisa belajar. Nah, sekian dokumenter dari kami. Saya Muhammad Rufi Bardiansyah. Dan juga saya ambil mic-nya dulu. Saya Naya Kahudan Nugantara. Abdiye Dapa. Saya Jos Gurabantu Katarop. Saya Muhammad Fariski. Saya Akbar Sulaiman Priyatna. Burung Irian, burung cendawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you. Dah. Garing. Bye. Garing ya.